Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di segmen Ladies Talk ya. Edisi berapa? 26 ya, malam Minggu. Nah, mudah-mudahan teteh senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah serta dilindungi dari segala macam mara bahaya dan penyakit ya. Khususnya hari ini angka COVID di Garut itu kan semakin hari semakin meningkat ya. Dan Garut ini tergolong zona hitam dan menempati posisi pertama di Jabar ternyata. Seram ya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Untuk mengisi malam minggu ini kita mau ngebahas tema tentang the word of merit ya. Iya. Ini bukan drama Korea yang tahun lalu sempat booming ya. Karena ternyata kalau di drama Koreanya itu si The Word of the Merit ini dia membahas tentang perselingkuhan. Pokoknya mah sinetron banget lah, sinetron Indonesia lewat. Pokoknya dramanya itu sampai sempat rating si penontonnya itu peringkat pertama TVN apa gitulah di Koreanya itu. Saking banyaknya orang yang nonton itu gitu. Nah, hari ini gitu insya Allah kita akan membahas tentang itu gitu, dunia seputar dunia pernikahan. Nah, di sini sudah ada Teh Ilmi, Teh Fatimah, Teh Abel, Teh Ersa dan juga Teh Tami. Yang mana di sini teteh sekalian kebanyakan sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman dengan dunia pernikahan. Nah, kita juga sempat buka Q&A di Instagramnya Yungaji Garut. Ada beberapa pertanyaan yang masuk seputar pernikahan. Sebelumnya kenapa sih kita membahas tentang pernikahan di pertemuan kali ini? Karena dilihat gitu ya, fakta hari ini banyak sekali kasus-kasus teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menikah gitu kan ya. Menikah bahagia gitu kan ya. Tidak lama kemudian mereka bercerai. Nah, ini tuh fenomena yang untuk tahun ini mungkin ya fenomena yang luar biasa banyak sekali terjadi, apalagi di kalangan selebgram gitu ya. Kita tahu ada beberapa selebgram yang kita tahu pernikahannya wah manis sekali gitu ya, perjalanan selama pernikahannya indah sekali gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya kok kenapa berpisah ya gitu ya, ada apa sampai banyaklah netizen yang berargumen negatif ya terhadap pasangan-pasangan muda-mudi ini. Nah, kita angkat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sosmed aja ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, lumayan banyak ya pertanyaan yang masuknya. Pertanyaannya kita scroll dulu ke atas. Nah, ini menurut survei katanya ya, menurut survei di 5 tahun usia pernikahan itu biasanya banyak sekali kasus-kasus perceraian itu terjadi setelah umur 5 tahun pernikahan. Nah, biasanya itu masalah apa yang terjadi setelah 5 tahun pernikahan? Kenapa banyak sekali pasangan-pasangan muda-mudi yang memang umur pernikahannya baru 5 tahun gitu ya, atau misalkan kurang dari 5 tahun sampai bahkan ada yang baru 1 bulan setelah itu bercerai gitu. Nah, menurut teteh ini di sini permasalahan apa sih yang ada di pernikahan ya, sehingga bisa terjadi perceraian di kalangan pasangan muda-mudi. Nah, di sini silahkan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Mau siapa dulu? Mau Teh Ilmi dulu? Yang paling muda ini aja, yang paling baru menikah saja, coba Teh. Menikah siapa ya? Teh Ersa dulu apa Teh Fat dulu ya? Siapa dulu ini? Yang baru, yang masih baru banget. Yang baru lah ya.
Yang paling baru. Sweet sama teh tadi. Ersa ya, yang paling baru tuh Teh Ersa bukan sih? Iya. Saya kalau nggak salah TR. Oh iya benar Teh Ersa. Ya sok Teh. Kira-kira apa sih masalah yang apa ya? Masalah yang paling wah gitu kan ya di awal-awal pernikahan terutama ya. Di awal-awal pernikahan paling salah paham gitu. Jadi sama suami teh kurang komunikasi. Soalnya kan kalau awal-awal baru pernikahan baru kenal gitu, baru tahu sama pasangan teh. Iya. Iya komunikasi berarti ya komunikasinya. Apalagi kalau misalkan via ta'aruf tuh kan kita belum mengenal lebih dalam ya. Toh di CV juga sudah tertera ya Teh ya. Tidak kalau misalkan orang-orang yang pacaran juga kan mereka pacaran lama-lama ternyata nikahnya baru 1 tahun udah cerai gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau masalah komunikasi sudah teratasi ya Teh ya, sudah nyaman ya. Iya. Kalau sekarang, kalau awal-awal mah gitu paling teh. Kalau sekarang apa Teh kira-kira? Kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang mah mungkin sama juga sih teh. Jadi salah pengertian gitu. Kalau kita teh misalnya maunya ini, itu maunya itu gitu. Jadi susah kan. Iya benar. Kadang ini ya persepsi laki-laki dengan persepsi perempuan tuh beda. Apalagi kalau perempuan tuh kan lebih detail ya, lebih detail dibandingkan dengan laki-laki. Pernah tuh kan kakak teh kan punya kakak laki-laki kan, disuruh kan waktu itu teh suruh nitipnya teh nitip roti tengep gitu sari roti, nitip roti tawar sama susu kental manis coklat. Yang datang apa coba kira-kira Teh? Coklat. Roti coklat. Yang datang roti tawarnya bener Teh, roti tawarnya bener. Cuman susunya ini gitu kan tadinya Arin ini kan susu kental manis coklat. Udah susu kental manis coklat ya di situ ditulisnya. Yang datang susu Frisian Flag yang bukan kental manis Teh, tapi yang biasa tapi rasa coklat bener. Di situ Teh, ini sudah sedetail apa gitu kan ya, di chatnya udah detail banget gitu, tapi ternyata masih ada gitu ya salah paham gitu ya. Nggak tahu belum bisa mencerna gitu kan ini teh yang seperti apa gitu. Atau mungkin kalau laki-laki tuh lebih ke ini ya. Harus ditunjukkan gambar kali ya. Kalau di kata-kata tuh riut merenanya atau kayak gimana nih? Teteh-teteh yang sudah berpengalaman seperti apa ketika nitip-nitip atau misalkan ada yang miskom saya pengennya ini tapi yang datang malah itu gitu. Ada yang ini pengalaman teh kalau nitip ke suami misalkan via WA ya dikasih aja gambarnya. Kasih aja gambarnya. Jadi nanti dia iya misalkan nitip itu nugget misalkan ya dikasih gambarnya yang datang sama pernah pengalaman nitipnya ini datangnya beda banget ya. Iya bener iya bener banget. Atau ada yang lain untuk tips nitip Ini paling kakak harus apa ya, harus jelas ya kalau sama laki-laki itu gitu ya. Kalau pengalaman Teh Ilmi dulu ya sebenarnya hampir sama ya sama Teh Elsa gitu ya terkait dengan komunikasi gitu, karena memang kan kita mah nggak pacaran gitu ya. Kita itu mempunyai latar belakang yang berbeda gitu kan, pasangan kita ibunya siapa, bapaknya siapa, cara mengurusnya seperti apa, ya kita juga berbeda gitu kan. Nah jadi di situ memang ada hal-hal yang ya kita tuh harus harus kayak lagi memahami gitu ya suami kita tuh sih sebenarnya gitu ya, karakternya tuh seperti apa ya, pokoknya semuanya gitu ya di awal-awal ya, kalau dibilang mungkin 5 tahun pertama itu gitu. Jadi kadang ketika ingin menyampaikan sesuatu masih rada kalau perempuan itu kan memang cenderung perasa ya, cenderung
gitu ya, seperti itu. Biasanya itu salah satunya itu memang komunikasi. Di situ ya ada aja gitu ya yang miss seperti tadi gitu, karena kita kan barangkali juga tidak memahami, belum memahami barangkali ya, laki-laki seperti apa, termasuk misalkan pasangan kita gitu. Tinusanes. Iya, berarti tadi ya problem di 5 tahun pertama tuh tadi komunikasi antar pasangan baru ya, yang namanya baru juga tadi ya, betul kata Teh Ilmi, karakternya berbeda, terus juga latar belakangnya juga berbeda gitu kan ya, belum paham lah satu sama lain. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, meureunnan sekarang mah sudah jadi ini udah si Abi teh pengen ini gitu kan ya, udah ada ini ya, udah nggak usah diomongin gitu ya, tinggal kode-kodean juga udah ngerti ya sekarang mah Teh Il ya. Ya, udah ngerti sekarang mah. Jadi kita juga tahu ya. Ini kayaknya suamiku dia tuh lagi nggak suka misalkan kalau aku tuh ngelakuin kayak gini. Misal kayak gitu. Kita sudah tahu gitu. Jadi akhirnya melakukan pendekatan gitu ya, atau obrolan-obrolan yang ya akhirnya itu bisa bikin pasangan itu jadi enak lah gitu ya, ketika kita menyampaikan sesuatu gitu. Kalau Teh Ilmi misal gini ya, misalkan nih kalau perempuan itu kan pasti ya yang namanya sumur, kasur, dapur gitu ya, itu pahalanya banyak gitu ya kalau untuk seorang perempuan. Nah ketika kayak gini misalnya, nyuci gitu ya, cuci piring lah, cuci baju lah, harus masak lah, bisa seperti itu ya, capek gitu kan. Nah misalkan kita tuh pengennya dibantuin, kan nggak ngerti, lihat dong istrinya lagi capek kayak gini gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kan ternyata memang tadi ya, laki-laki itu harus apa, kita tuh harus ngomong gitu. Jadi harus ngomong, misalnya kalau baru-baru nikah kan mungkin manggil suami itu dengan kata-kata yang lebih yang lebih romantis, lebih sweet gitu. Iya dong, kan sebelum kalau sudah punya anak kan biasanya ayah gitu kan, abi gitu ya, abu, bisa seperti itu. Kalau sebelum nikah kan mungkin yayang kah gitu ya, sayang atau apa gitu. Jadi memang tadi ya perlu diomongkan misalnya. Gitu ya, kalau bahasa sekarang boleh nggak misalnya bantuin Umi untuk ngejemur, misal seperti itu. Nah itu tuh harus ya jelas gitu ya. Ya lebih enak lah gitu ya, kita juga karena tadi sudah memahami gitu ya, karena hidup bersama ya, melihat ternyata suamiku tuh seperti itu, pasanganku tuh seperti itu. Bagaimana ya caranya supaya komunikasi itu lancar gitu ya, jalan dengan baik gitu ya, sehingga tidak ada yang miss lagi gitu. Jadi lebih enak lah gitu ya. Jadi nggak ada yang ngedumel gitu ya, di satu kesel gitu ya, nggak ngebantu gitu ya, pengen dibantuin tapi kok kayaknya tuh diam-diam aja gitu, seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya suami kita juga sama ya, capek misalnya pulang kerja gitu. Jadi berkomunikasi lah, disampaikan gitu. Komunikasi efektif ya Teh ya. Betul itu. Jadi jangan diem-dieman ya, karena tadi ya kalau cowok tuh dikasih kode tuh nggak nyampe, jadi harus langsung obrolin gitu kan ya, maunya apa gitu. Kayak kalau misalnya lihat di sosmed tuh kan Mi mau makan apa, terserah gitu. Nah kata terserah tuh biasanya kata yang ambigu untuk laki-laki tuh ya, ini terserah tuh mau makan apa gitu kan ya, makanya harus jelas ketika ditanya mau makan apa gitu ya. Kadang kita juga jadi apalagi ibu-ibu ya yang masak gitu kan ya, kalau jadwalnya masak nih, mau masak apa ya hari ini, pas ditanya mau masak apa hari ini anak-anak, udah terserah Umi aja. Nah itu kan semakin bingung gitu kan ya. Apalagi laki-laki yang mereka tidak memahami perasaan kita, bukan tidak memahami, belum memahami lah perasaan perempuan itu seperti apa gitu kan ya. Pas ditanya terserah, itu teh bikin muter nate, wah gitu kan ya, malah jadi emosi nanti kesananya gitu kan. Nah gitu. Ada lagi dari teteh, kira-kira 5 tahun pertama tuh apa sih permasalahan pernikahan ya? Ini boleh ini Kak. Apa teh? Ini biasanya 5 tahun pernikahan itu belum mapan dari sisi ekonomi. Oh. Iya betul. Masih ngereyeh ya Teh. Itu perjuangan luar biasa kan? Iya betul.
gitu ya. Kalau habis nikah itu kan ya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak jadi ratu yang selama yang berapa bulan itu gitu ya. Serasa aja kayak gitu kan. Nah, terus misalnya ya lama-lama misalkannya apalagi kondisi misal nih menikah tapi ternyata belum punya pekerjaan tetap misal ya seperti itu. Nah, lama-lama kan bekal itu habis tuh, misalnya pas aku nikah kadang kan suka banyak yang ngasih ya, amplop ya. Banyak gitu ya, apalagi dari saudara-saudara tuh lama-lama habis kan. Lama-lama uangnya habis. Nah, pernah juga kan banyak ya dari awal-awal nikah itu yang sampai menjual mas kawin gitu ya. Mahar dipenjual emas kan gitu ya demi hidup. Kemudian juga ya itulah terkait dengan permasalahan ekonomi gitu di sini, untuk ya supaya misalnya pasangan kita itu untuk terus maju gitu ya, dalam hal apa ya itu tadi untuk mencari nafkah gitu. Nah, itu juga masuk kalau ya perekonomian itu di 5 tahun ada di situ perjuangan. Belum bayar kontrakan ya. Ini gimana, anak udah 2 misalkan ya, yang satu harus kasih stupor, yang satu wah gitu ya. Ternyata banyak ya pernak-perniknya ya. Inilah dunia pernikahan yang sesungguhnya ya Teh. Selain tadi komunikasi, mungkinnya di 5 tahun pertama tuh masalahnya komunikasi belum efektif. Terus juga tadi betul masalah perekonomian gitu, karena mungkin ya tadi ya yang tadinya seorang laki-laki itu bisa memenuhi untuk kebutuhan dirinya sendiri, sekarang sudah ada tanggungan nih istrinya gitu kan ya, harus bisa memanage uangnya gitu. Sedangkan uangnya nggak sakit gitu misalkan ya, wah ini harus jadi istri yang cerdas nih, bagaimana memanage keuangan yang benar gitu kan ya, biar bisa sebulanan ya. Kalau misalkan tadi ya pekerjaannya tetap gitu ya, ada antos kenen gitu ya, sasasi. Nah, ini kalau misalkan yang belum tetap, nah berarti kan tadi ya kita sebagai seorang istri mensupport suami untuk semangat mencari nafkahnya, karena ya tadi itu adalah kewajiban suami gitu. Itu dari sisi perekonomian. Dan mungkin tadi ya permasalahan kenapa banyak sekali angka perceraian di 5 tahun pertama pernikahan tuh bisa jadi karena ekonomi juga ya Teh ya. Karena kurangnya ekonomi, misalkan si perempuannya bekerjanya misal ya terlalu mapan misal dibandingkan dengan laki-lakinya, menganggap bahwa saya tidak butuh dengan suami, yang ada juga suami jadi beban ya. Kan banyak ya perempuan-perempuan yang bekerja terus dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dibandingkan suaminya, sehingga tadi mengambil jalan perceraian sebagai solusi untuk pernikahannya misalkan ya. Itu juga bisa jadi gitu ya, salah satu kasus perceraian tuh dari itu gitu kan ya, karena tadi si perempuannya ini atau si istri ini dia lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan si suami gitu. Berarti di sini kan problem juga ya bagi perempuan gitu, bagaimana perempuan ini harus bisa tadi taat sama suami gitu, bagaimana taat sama suami sehingga tadi tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya gitu ya. Ada lagi teteh kira-kira apa ya 5 tahun pertama pernikahan? 5 tahun pertama itu kalau boleh sharing ya Kak, iya Teh, memang jadi masa-masa yang paling krusial katanya ya. Kalau di awal rumah tangga katanya, kalau bahkan ada yang bilang, kalau Teteh pernah baca, kalau udah melewati 5 tahun pertama pernikahan biasanya kesananya tuh lebih santai katanya pernikahannya, cenah gitu ya. Karena emang sih kerasa sama Teteh kebetulan tahun gitu. anniversary dong. Belum kan, nanti Oktober. Nah, kerasanya sih emang ya pertama itu masalah yang ada di rumah tangga itu tentang komunikasi ya. Tadi yang udah dijelasin sama Teh Ilmi. Intinya kalau pasangan baru, pengantin baru itu hindari aja pokoknya kode-kodean itu, hindari aja ya. Karena laki-laki itu gak bisa gitu membaca si kode-kode itu gitu.
Karena kan laki-laki itu kan diciptakannya itu logis ya. Yes. Sedangkan kita perempuan itu kebanyakan pakai perasaan, berharap si suami teh mengerti gitu ya. Kalau kita lagi marah, berharap suami teh tahu gitu masalah kita tuh apa tanpa kita harus curhat gitu ya. Jadi seolah-olah suami teh bisa meramal gitu. Nah, padahal kan nyatanya nggak seperti itu gitu ya. Butuh komunikasi, si istri harus menurunkan egonya gitu ya, harus terbuka gitu tentang masalahnya, dan si laki-laki juga harus mau gitu menjadi pendengar gitu kan. Kalau yang apa sih yang Teteh alamin gitu ya, 5 tahun pertama itu masa adaptasi gitu. Jadi harus saling terbuka gitu. Kalau lagi marah, nah pengennya kayak gimana nih si pasangan kita nih gitu, diperlakukannya kayak gimana kalau lagi marah. Kan perempuan kalau lagi marah ya kan nggak suka ya kalau ditanya kenapa bilang atau kenapa kayak gitu. Iya betul. Memperburuk masalah, memperkeruh gitu. Suasana ya. Iya, nah kayak gitu. Itu pertama komunikasi. Nah yang kedua itu adaptasi kebiasaan ya. Kalau yang Teteh rasakan gitu selama 5 tahun pertama ini, kita yang dulu waktu masih gadis misalkan ada yang hidupnya tuh kebiasaannya tuh tertata gitu ya, kayak bangun tidur langsung mandi misalkan gitu ya, langsung beres-beres. Nah sedangkan kita dapat pasangan yang berantakan gitu ya. Apa namanya tuh kebiasaannya tuh, jadi nyimpan handuk di kasur gitu ya, handuk basah kemarin nggak ditutup lagi gitu ya. Iya, tutup odol nggak ditutup lagi gitu ya. Masalah kakak kan ada laki-laki ya di rumah, kakak laki-laki. Nah jadi hal-hal kecil sepele yang kayak gitu kadang bisa jadi ribut gitu. Nah 5 tahun pertama pernikahan sih kalau yang Teteh rasakan itu gitu. Tapi yang paling penting banget tuh emang komunikasi gitu ya, karena kan kita baru kenal ya dengan pasangan kita. Tapi insya Allah kalau di 5 tahun ini udah saling mengerti gitu, udah saling terbuka, nggak kode-kodean, terus nggak tertutup gitu ya, insya Allah kesananya itu lebih lancar gitu hubungan komunikasi suami istrinya. Mungkin itu sih Kak, nambahin sedikit. Ya, sip. Ini tips juga ya bagi yang masih jomblo. Komunikasi yang efektif, 2 arah ya, jangan satu arah. Kalau satu arah juga sama aja nanti. Yang satunya paham, yang satunya enggak. Nah, itu pertanyaan pertama. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditambahin Teteh? Sebelum next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kak? Ya, boleh Teh Fat. Yang penting itu dari eksternalnya, misalkan bersama keluarga besarnya gitu. Karena menikah bukan hanya antara 2 orang ya, tapi antara 2 keluarga besar. Nah biasanya awal-awal nikah kan ada yang tinggal dengan mertua misalkan ya. Nah itu rentan jadi cekcokan gitu atau salah paham. Nah itu harus banyak-banyak sabar. Sama juga sih harus kenal juga itu momen-momen yang penting untuk mengenal keluarganya. Iya betul. Bukan seorang perempuan tuh menikah bukan hanya dengan suaminya saja ya, ada ibunya bersama. Apa sih yang tinggal di rumah mertua mah nggak enak misalkan, atau mertua saya mah kayak gini, padahal belum tentu ya semua mertua itu seperti itu gitu kan ya. Mungkin itu hanya mertua dalam sinetron saja, atau di real life juga ada Teh. Ada aja Kak, ada aja. Ada aja ya Teh ya. Tapi ada orang tua. Ada yang diuji dengan mertua ya.
kebetulan soalnya Teteh ada teman yang memang dia curhat tentang konflik rumah tangganya itu justru datang dari mertua gitu. Ya ujiannya beda-beda ya setiap pernikahan itu. Sebelum menikah itu ya tadi harus ada bekal ilmunya dulu ya Teh ya, supaya tadi kita tuh nggak ruas dengan kondisi pernikahan gitu. Kalau kata siapa Teh Bunga Erlita tuh, ketika kita mau menikah tuh persiapkan segala sesuatu termasuk ilmunya, apalagi ilmu agamanya, karena dengan ilmu itu ya tadi gitu, ketika misalkan kita udah mengkaji ilmu pernikahan terus kita merasa tidak siap, bagus katanya Teh tidak siap, berarti kan kita harus punya push, harus punya semangat untuk terus mengkaji ilmu tersebut gitu. Dan setelah menikah pun ya tadi gitu, jangan lupa untuk mengkaji ilmu yang lainnya gitu, karena kan bukan hanya tentang ilmu pernikahan ya, nikah tuh bukan hanya sepasang suami dan istri saja gitu ya, parentingnya, terus juga banyak lah ya ilmu-ilmu yang nanti akan berguna selanjutnya. Terus saya Teh belum menikah tapi ada sok gini ya ngobrolnya, mohon maaf. Ada banyak suhu di sini. Next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pemikiran belum dewasa itu bikin rentan cerai, benar nggak sih? Benar nggak pemikiran yang belum dewasa itu bisa rentan cerai? Halo, suara kakak? Cang? Iya, sekarang mana nggak ada lagi ya Kak suaranya. Halo. Nah, iya. Ini Oh, jelas ya. Kak. Jelas ya. Bisa Jadi diulangi ada lagi Kak. Oh ya, pertanyaannya itu pemikiran belum dewasa bikin rentan cerai gak sih? Pertanyaannya itu. Ya gak sih, pemikiran yang belum dewasa bisa mengakibatkan rumah tangga buyar? Ada yang mau jawab dulu? Siapa aja nih? Ya siapa aja boleh. Boleh ya? Mau Teteh dulu, sok. Boleh, yang lain dulu juga boleh. Yang lain. Teh Tami, enggak Teh Tami? Saya ini Teh. Iya, kami. Iya, apa Teh Tami? Pemikiran belum dewasa bisa bikin rentan cerai, benar nggak sih gitu kan? Iya. Ya, Ini gitu. tuh pertamanya gitu. Menurut kami ya, karena kami belum berpengalaman dan juga mengalami gitu ya. Cuma hanya ada informasi dari teteh-teteh yang lain, terus sama dari buku yang udah pernah dibaca juga gitu. Jadi ini tuh ada ya, ini kami mau kasih unjuk buku yang bisa dibaca sama teman-teman kita. Boleh? Boleh, Teh. Promo juga nggak apa-apa. Nah, ini bukunya tuh judulnya Risalah Jomblo. Kirain risalah hit. Karyanya Konun sama istrinya. Jadi di buku ini tuh ada Ikhwan section, ada sama akhwat section gitu. Jadi dibagi dua gitu sih babnya tuh, ada yang Ikhwan, ada yang akhwat gitu. Jadi di situ ada subjudul yang kayak gini teh. Berliterasilah sebelum menikah. Artinya apa? Berliterasilah itu berarti kita memperkaya wawasan kita kan ya, memperkaya ilmu kita gitu dengan edukasi atau baca-baca, ikut seminar-seminar parenting, atau ikut-ikut kajian-kajian pranikah dan lain sebagainya.
Mengapa gitu kan ya? Karena pernikahan itu tidak hanya sekedar apa ya, teteh sebentar. Ada Wofi. Nah, jadi menikah itu tidak hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, terus bermesraan, terus bikin apa namanya, diupload di Instagram gitu ya, video foto tentang pernikahan. Itu bukan hanya itu gitu ya. Pernikahan bukan hanya hal hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih ke atau kalau di dalam Islam kan pernikahan itu adalah ibadah terlama yang akan dijalani seorang. Nah, jadi kalau si pemikiran yang belum dewasa itu, contohnya seperti ini, Teh. Jadi kayak itu ingin nikah, contohnya ya, karena melihat si A dan si B itu menikah gitu. Jadi saya teh bisa gitu, ini nikahnya mirip bener kayak si TTA dan A itu mah menikah tiga nate katinggal nate gitu kan. Itu adalah salah satu pemikiran yang belum dewasa ketika ingin menikah gitu. Jadi ingin menikahnya itu hanya sekedar ya lihat kemesraannya saja, lihat manis-manisnya saja. Nah, itu pemikiran yang belum dewasa gitu ya. Karena ingin nikahnya itu didasari karena hanya rasa iri gitu ya kan. Hanya lapar mata aja gitu ya. Itu salah satu contoh pemikiran dewasa gitu, pemikiran yang tidak dewasa. Nah, ini di sini kan bikin rentan cerai, benar gak sih? Kalau menurut kami sih benar gitu ya. Kalau si kedua laki-laki dan perempuan itu yang memang tidak dewasa dua-duanya misalnya. Jadi kan kalau di pernikahan itu butuh pemikiran yang matang gitu ya, pemikiran yang harus punya visi dan misi gitu, pernikahannya itu. Nah, kalau misalkan di pernikahannya itu tidak dilandasi visi dan misi, ya pasti gitu ada masalah dikit, misalkan ada masalah apa gitu ya, mau masalah besar mau masalah kecil gitu, itu pasti akan dipermasalahkan dan akan dibesar-besarkan gitu. Ya misalkan ujung-ujungnya saya mau menggugat cerai suami saya gitu karena hal sepele contohnya gitu ya. Itu jadi menurut kami mas, pemikiran belum dewasa itu pasti akan bikin rentan cerai gitu. Jadi betul sih kalau kata kami mas. Ya. Ada lagi teteh? Benar gak sih pemikiran yang belum dewasa? Kalau kata teteh-tetehnya. Pemikiran yang belum dewasa tuh bisa rentan cerai. Kira-kira menurut teteh-teteh yang lain gimana? Sebenarnya sih kalau menurut kakak ya, kalau menurut ya setiap orang kan pasti beda-beda ya pendapatnya ya Mi ya. Kalau menurut kakak sendiri sih sebenarnya bukan masalah dewasa apa enggaknya sebenarnya. Standarnya itu adalah tadi pemikirannya ini sesuai dengan syariat Islam enggak gitu. Karena ternyata banyak aja gitu ya orang yang pemikirannya sudah dewasa tapi ya sesat juga gitu. Banyak gitu yang kayak gitu. Sebenarnya standarnya tadi balik lagi, apakah seseorang itu sudah berpemikiran Islam atau belum gitu. Karena kalau misalkan orang yang dewasa sekalipun kalau pemahamannya belum Islami ya tadi gitu, dia akan dikit-dikit ya udahlah cerai aja gitu, dikit-dikit ya udahlah saya talak kamu gitu lah. Jadi sebetulnya bukan dari pendewasaan seseorang gitu, tapi tadi pemikiran seseorang itu sudah Islamikah atau belum, sudah sesuai dengan syariatkah atau belum gitu. Tapi enggak yang teteh-teteh yang lain seperti apa. Ini kita ini aja ya, berpendapat masing-masing aja ya, yang benar mana yang salahnya itu mah ya kan tergantung ini ya, tergantung kita pribadi. Ya, mangga ada lagi teteh-teteh?
Bener nggak sih orang yang belum dewasa tuh bisa rentan cerai? Ya betul juga Kayak ini Teh, ya, karena kan Karin. yang umur Ini Teh Tami. pernikahannya itu udah misalkan 10 tahun, 15 tahun, misalkan 20 tahun, itu juga kan anak-anaknya udah pada gede juga ya ada gitu ya yang kasus itu ya bercerai gitu setelah anak-anaknya udah pada besar gitu kan, ya emang banyak juga gitu ya. Tadi benar kata Karin, standar itu ada di orang itu memahami Islam nggak gitu ya. Ya, Teh Il, mangga. Ya sepakat ya apa yang disampaikan sama Kakak Arin. Berarti kan yang namanya umur ya, umur ini bukan menjadi patokan gitu orang itu sudah besar ataukah masih umurnya berapa gitu ya, itu memang tidak menjamin gitu ya apakah nanti itu akan berujung kepada perceraian ataukah tidak gitu, seperti itu. Dan memang betul tadi pemahaman yang dimiliki gitu ya oleh kedua pasangan itulah yang akan menentukan gitu ya biduk rumah tangganya itu gitu ya akan seperti apa gitu ya, akan dibawa kemana. Karena kalaulah gitu ya kan ini ya, kebanyakan misal gitu ya kayak misalkan hari ini adalah taruh kata artis-artis gitu ya, ataupun bukan artis juga yang misalnya yang menikahnya masih umur belasan tahun gitu ya, ada yang bertahan cuman 3 bulan gitu ya, ada yang bertahan 5 tahun, ada yang bertahan bahkan lebih lama daripada itu gitu ya, dengan berbagai ujian seperti itu gitu ya. Memang ini ketika menikah gitu ya, menikahnya itu memang kembali kepada alasan mereka menikah itu apa gitu. Sama gitu ya, ada yang menikah itu karena memang ya semata-mata bahwa dia mengerti gitu ya, tahu tentang ilmu pernikahan gitu. Kan kalau di dalam Islam yang tadi ya disampaikan oleh Teh Tami bahwa menikah itu adalah ibadah gitu ya. Allah itu menciptakan atau memberikan fitrah kepada manusia itu yaitu gorizatun nauyah atau naluri seksual. Nah, naluri seksual ini gitu ya, itu kan perlu pemenuhan gitu ya, perlu pemuasan. Nah, pemenuhannya ini gitu ya adalah dengan lewat pernikahan, dengan jalan pernikahan gitu ya, seperti itu. Nah, ada orang yang menikah, dia sudah memahami Islam terlebih dahulu, dia sudah punya ilmunya. Nah, kemudian juga ada orang yang menikah, tapi akhirnya dia ya taruh kata berujung dengan perceraian, cepat lagi gitu ya, nikah 2 bulan, nikah setahun, cerai gitu ya. Nah, bisa jadi pertama ada yang menikah juga itu karena misalnya pergaulan bebas. Jadi maaf ya, misal hamil di luar nikah misalnya, akhirnya terpaksa kan gitu ya kan. Kalau sekarang kan ketika terjadi ya suatu aib lah, itu aib kan ketika misalnya terjadi perzinahan gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan biasanya pihak orang tuanya tuh akhirnya ya menikahkan mereka gitu kan, menikahkan gitu ya, seperti itu. Akhirnya mereka menikahnya itu karena pergaulan bebas gitu ya, dan ternyata kan memang tadi karena pergaulan bebas tidak memahami Islam, ya akhirnya rentan juga gitu ya dengan perceraian. Memang tadi kembali kepada pemahaman ilmu yang dimiliki oleh kedua pasangan ini sebelumnya gitu. Jadi betul yang menjadi standar gitu ya dari pernikahan itu adalah ya ilmu yang dimiliki oleh kedua pasangan. Ilmu apa? Yaitu ilmu Islam gitu, seperti itu. Itu paling Kak Karin. Iya, nyambung ke pertanyaan selanjutnya ini kayak agak-agak nyambung kata Teh Ilmi tadi ya, mau nikah umur usia muda atau udah tua juga ya sama aja gitu ya. Di sini ada katanya menurut Mimin mending nikah muda atau nikah tua katanya. Mending nikah muda apa nikah tua? Mending nikah muda apa nikah tua? Ya. Nikah sedang. Kalau yang Teh Ilmi tahu ya, di dalam Islam itu kan memang ada dorongan ya untuk menikah di usia muda gitu. Walaupun memang tidak ditentukan ya usianya itu usia berapa gitu. Jadi memang itu ditentukan untuk menikah itu di usia memang yang masih muda
gitu ya. Memang kan pastinya usia muda itu fisik kita tuh masih kuat gitu ya, masih kuat gitu ya. Jadi ya ketika misalnya Allah anugerahkan anak gitu ya kepada kita itu, ya kita dalam kondisi yang fit gitu, dalam kondisi yang ya masih seger gitu ya dari sisi fisik gitu ya, seperti itu. Jadi apakah menikah itu mending di usia ketika masih muda ataukah tua gitu ya, seperti itu. Ya memang kalau di dalam Islam itu memang didorong gitu, maksudnya didorong bahwa kaum muslimin itu untuk menikah di usia-usia muda, memang seperti itu gitu. Begitu Kakak. Tapi ya sebetulnya mah kembali ya kepada kepada qada Allah ya. Iya, Kembali betul. Sebetulnya itu istilah bukan sih teh, istilah hanya ada di Indonesia saja nggak sih? Nikah muda, nikah tua. Misalnya itu tuh cuman istilah karena seseorang itu menikah di umur, kan kalau menikah muda tuh dikategorikan menikah muda tuh dia menikah di usia 20 tahunan atau mungkin ada yang belasan tahun pun sudah menikah gitu kan ya. Mungkin itu meren ya penggolongan dia menikah muda, terus dia juga menikah tua, sudah di 30 tahun baru menikah misalkan, oh nikahnya udah tua gitu. Padahal yang namanya menikah mah ya ketika sudah ada jodohnya gitu ya, sudah kodonya di usia segitu menikah, ya menikah gitu kan ya. Maksudnya sebenarnya nggak ada nggak ada batasan nikah tuh harus umur berapa, ya nggak sih teh? Maksudnya itu tuh cuma istilah aja, nikah muda, nikah tua gitu. ya iya kalau itu. Ya betul, ya itu mah hanya ini saja ya, kalau kita kan memang kembali ya kepada qada Allah ya, kembali kepada ketetapan Allah. Betul. Ya, tidak, maksudnya kita tetap berikhtiar gitu kan. Tetap menyebut jodoh itu gitu kan. Maksudnya tidak berpangku tangan gitu. Kumaha engkewe, kumaha jodohna gitunya, tapi kita tuh tidak berikhtiar, diam aja gitu, seperti itu gitu. Ya tadi memang betul tidak ditentukan kalau dalam Islam usianya tuh berapa gitu, enggak gitu. Gitu ya. Jadi ya tetap gitu ya, ada ya ketetapan atau qada Allah di sana. Tapi kalau yang Teh Ilmi pernah ketahui ya, bahwa dalam Islam itu memang didorong gitu ya, menikah itu di masa muda, tapi memang tidak ditentukan gitu, usianya berapanya tidak gitu Teteh. Kak. Iya, soalnya iya tadi pertanyaannya mending menikah muda atau menikah tua, soalnya kan sama aja sebetulnya ketika dia seseorang itu sudah menikah gitu kan ya, dia harus bisa yang namanya menikah itu artinya menambah amanah kan ya, menambah amanah, menambah tanggung. Nah kalau misalnya seorang ada istri, nanti kalau misalnya sudah anak, punya anak, tambah juga kan tanggung jawabnya. Udah punya anak, berarti tanggung jawab. Kalau misalnya anaknya sudah dewasa, tanggung jawabnya lebih berat lagi. Terus juga menikah itu nyata gitu, kita tuh harus bisa siap memimpin dan juga siap untuk dipimpin gitu. Karena kalau misalkan tadi ya ada yang suami-suami takut istri ya, istilah sekarang tuh. Iya kan, sampai dulu tuh ada yang sitkomnya ya kalau nggak salah, suami-suami takut istri. Berarti kan di sini yang namanya suami itu kan seorang pemimpin gitu kan ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan gitu. Yang namanya pemimpin berarti kan harus bisa bertanggung jawab gitu ya, harus bisa memanage keluarganya tuh akan dibawa kemana gitu kan ya. Terus juga tadi si istri juga sama gitu, istri tuh harus bisa dipimpin gitu. Jangan sampai tadi karena mungkin tadi ya jabatan di pekerjaannya dia lebih tinggi, jadi dia tidak mau dipimpin oleh suaminya gitu. Padahal kan tadi ketika dia ada di keluarga, qawamnya ya adalah suami gitu kan ya. Pemimpinnya ya adalah suaminya gitu, bukan yang lain gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tadi di luar dia bekerja sebagai seseorang yang jabatannya lebih tinggi, tapi tadi ketika dia di dalam rumah dia harus bisa dipimpin oleh suaminya gitu. Jadi menikah itu ya tadi harus siap memimpin dan dipimpin gitu. Dan menikah juga tadi ya harus bisa berkolaborasi, terus harus bisa saling memahami tadi ya, dari segi komunikasi aja gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa saling memahami, bisa jadi miskom terus gitu kan ya, baud hayo gitu kan ya. Berkolaborasi juga gitu. Tadi betul kata Teh Ilmi,
yang di awal-awal itu ketika misalkan ini PR rumah tuh banyak banget gitu. Ini gimana caranya untuk menyelesaikan dalam 1 hari gitu. Nah kan biasanya kalau misalkan ibu-ibu itu apalagi perempuan tuh sebetulnya multi talent ya Teh ya. Masak, bari naher cai, bari nyangu, bari ngeuman gitu kan ya. Sebetulnya multi talent gitu. Tapi tadi gitu adanya pasangan tuh yang tadi untuk berkolaborasi dalam segala hal gitu. Baik itu tadi dari menentukan pendidikan nanti anak tuh akan jadi seperti apa gitu kan ya, tadi meluruskan visi dan misi pernikahan gitu kan ya, tujuannya seperti apa, itu sih sebetulnya ya dalam konteks menikah gitu. Jadi sebetulnya menikah muda, menikah tua tuh itu hanya istilah saja gitu ya. Yang namanya menikah mah tadi ternyata wah gitu kan ya, amazing gitu ya, amazing. Iya, Oh iya, mau nambahin Kak. Ya boleh Teh. Kalau misalkan nikah muda, istilah yang kita dengar ya, kalau di negara kita kan biasanya yang perempuan misalkan masih sekolah gitu ya, atau baru lulus gitu ya, bahkan 17 tahun juga kan udah dibilang muda gitu ya. Nah, terus muncullah kontroversi gitu kan, biasanya kalau menikah muda itu akan merugikan negara gitu ya, karena kan perempuan makin sibuk dengan kehidupannya di ranah domestik gitu ya, dan tentu akan mengurangi pemasukan gitu untuk negara yang harusnya generasi muda itu bekerja gitu ya, jadi menambah pemasukan negara gitulah, itu kan yang Teteh tangkap gitu. Nah, padahal itu Teh sangat jauh gitu dengan Islam gitu ya. Jangan samakan usia belasan tahun saat masa kejayaan Islam gitu ya dengan sekarang ini tuh sama gitu. Nah, kalau yang Teteh tahu mah ketika Islam itu diterapkan gitu ya, ketika di masa kejayaan Islam, jadi perempuan itu sama laki-laki itu dari kecil tuh emang udah dibina gitu sama keluarga, sama negara gitu. Mereka tuh supaya siap dalam berumah tangga. Jadi kayak udah lulus dari SD, terus nanti Teh tahap selanjutnya itu yang laki-laki udah diajarin cara berdagang misalkan gitu ya, cara berwirausaha gitu. Yang perempuan tuh udah dididik, dibekali ilmu-ilmu kerumah tanggaan gitu. Jadi memang negara tuh mempersiapkan gitu secara matang. Jadi kalaupun misalkan usianya masih istilahnya masih 17 tahun ya, tapi mereka tuh memang sudah matang gitu. Beda sama sekarang di era kita kan ngelihatnya 16 tahun, ya Allah jangankan 16 tahun gitu ya, baru udah 22 tahun aja ya udah lulus kuliah tuh masih bingung gitu dengan kehidupannya. Udah ini ngapain ya, kerjanya masih nongkrong gitu kan ya, nggak jelas. Iya, jadi sangat berbanding terbalik gitu dengan ketika memang generasi Islam dulu gitu. Jadi kalau dulu mah memang angka belasan tuh bukan berarti kita kan eksploitasi gitu ya, tapi memang mereka tuh yang benar-benar sudah siap gitu. Iya itu betul. Sih Kak. Iya ya. Toh Siti Aisyah juga ya nikah muda ya di umur yang belia gitu kan, tapi subhanallah beliau mampu untuk membuat keluarga yang mungkin tadi ya akan berkumpul di surga tuh bener gitu ya kalau Siti Aisyah mah gitu, membangun hidup rumah tangga tuh di usia belia tuh memang luar biasa, karena tadi ya sudah dipersiapkan oleh negara gitu. Ari ayeuna mah gitu kalau misalnya lihat anak-anak kuliahan tuh setelah lulus kuliah mereka tadi ya cari kerja gitu kan ya, otomatis kan kalau misalnya udah lulus kuliah tuh harus cari kerja. Gengsi kalau misalkan nggak kerja Teh gitu, kalau hari ini nggak kerja tuh aduh gitu kan ya, ini make up saya dari mana gitu kan, nggak ada pemasukan buat beli-beli gitu ya, buat shopping biasanya gitu. Tapi tadi gitu keahlian untuk bekal rumah tangganya ini yang tadi gitu masih kurang gitu. Sampai ada waktu itu kalau kakak pernah di asrama tuh karena di rumahnya jarang beberes ya, jadi ya gitu aja gitu beberesnya teh
bukan berarti oh kalau misalnya sudah menikah harus bisa beberes, enggak juga gitu. Cuman kan tadi ya kita tuh kan diamanahi, istri itu kan diamanahi untuk memanage rumahnya gitu. Bagaimana rumah itu senantiasa bersih gitu kan ya, senantiasa rapi gitu. Sebetulnya itu kewajiban suami dan istri gitu ya untuk menjaga sama-sama nyaman di rumah gitu. Tapi kan biasanya perempuan tuh lebih peka ya dengan kenyamanan, kayak misalnya, duh ini rada kotor gitu, atau ini rada jungjetnya gitu. Nah, itu kan perempuan tuh lebih peka ya dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadinya tadi gitu untuk hari ini pembekalan atau pembinaan untuk ke sana tuh ya tadi gitu masih minim lah gitu. Sampai kan kalau misalkan kita iseng ya nanya anak SMA yang mau lulus ya, abis lulus SMA, biasanya kan nanya kuliah di mana ya, abis lulus SMA mau nikah nggak? Jawabnya apa? Aduh menikah, belum siap dan lain-lain lah, banyak lah alasannya itu gitu kan. Berarti di sini ya tadi gitu ya, anak-anak tuh memang masih belum tidak dipersiapkan gitu ya, tidak dipersiapkan oleh negara gitu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang memang sudah mempersiapkan itu sedari kecil gitu ya. Tapi biasanya negara yang tidak mendukung untuk hari ini ya Teh ya. Kalau zaman dulu mah ketika zamannya Rasulullah itu, Rasulullah para sahabat gitu kan ya, sahabiah juga itu Masya Allah gitu kan. Fatimah gitu ya, anaknya Rasulullah pun itu sudah mandiri menggiling gandum gitu. Akhirnya mah nyangu alah takaran airnya segimana gitu ya. Akhirnya mah bingung gitu ya. Dulu mah Fatimah ngagiling gandum gitu kan, sampai kan jadi gandum belum bisa dimakan gitu. Ya. Ada lagi teteh? Teh Ersa sama Teh Fat belum bersuara lagi. Teh Tami mana ya? Teh Tami kayaknya live terpental. Apa Teh Fat kurang jelas? Ini yang tidak diulang jadi di mute sebenarnya. Oh. Teh Ersa lagi boboy dedek mungkin ini memang waktu-waktu rawan marendenya Teh. Kalau buat emak-emak begitu, emak-emak yang ya, yang ya itu untuk pertanyaan keberapa tadi ya Teh? Dua ya? Ketiga apa? Ketiga bukan? Ketiga. Pertanyaan selanjutnya, di sini bagaimana caranya memberi pengertian ke kakak yang akan dilangkahi menikah meren ya oleh adiknya. Iya. Nah, gimana cara memberi pengertiannya Teh? Kalau itu apa sih namanya? Itu memang ada ininya ya, memang ada ketentuannya nggak sih, atau adat aja kali ya? Kalau adat kayak Teh. Adat ya, adat. Pengarung hal cenah. Pakai ngatur. Ya. Seperti itu. Ya, bagaimana cara memberikan pengertiannya? Apa ya? Ya berarti kan memang ini terkait dengan ya kalau itu adat gitu ya, ada Islam gitu ya, kemudian ada adat istiadat gitu. Ya ketika misalnya ya kan ketika Islam ya ketika ada suatu adat gitu ya, di mana adat itu tidak bertentangan dengan Islam, itu jadi masalah gitu ya sebetulnya mah gitu. Nah tapi ya tinggal berarti tinggal diobrolkan saja barangkali ya, tinggal diobrolkan saja gitu ya, bahwa ketika misalnya nih sudah ada yang datang lah katakanlah gitu ya sama si adiknya ini gitu ya, seseorang gitu kan, ya untuk mau menikah gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau menurut Teh Ilmi itu komunikasi sih sebetulnya, dikomunikasikan gitu. Perlu dikomunikasikan gitu ya kepada kakak ini gitu ya, seperti itu. Ya nanti yang terbaiknya ya seperti apa gitu ya. Jadi sayang juga ya kalau misalnya sampai
harus sampai nggak jadi misalnya, nggak jadi misalnya kakakku belum menikah gitu. Itu kan ya sebetulnya ya adat, dan di dalam Islam itu kan tidak ada ketentuan itu gitu. Nggak ada Jadi ketentuan nggak yang jadi kakak yang harus jadi yang duluan nikah misalkan ya, nggak ada ya. Enggak, karena kan apa ya, ya rezekinya manusia gitu ya, jodohnya manusia itu kan sudah diatur oleh Allah gitu. Yang kan manusia itu tidak tahu ya, itu kan gaib ya, itu ilmu Allah, kita tidak tahu. Oh kapan saya menikah, kapan kakak saya menikah, nah misal seperti itu, gitu ya. Jadi ya intinya perlu dikomunikasikan saja gitu, dengan ya dikomunikasikan gitu ya dengan kakaknya terkait dengan mau menikah duluan gitu, seperti itu. Begitu kakak. Boleh menambahkan? Teh Pat kak. Pengalamannya mendekat kan, mau dilangkahi sama adatnya itu harus ngasih hadiah kayak gitu ke kakaknya mau apa gitu. Nah selain dicarikan ya yang kata Teh Ilmi bilang, yang kedua itu dicarikan juga pasangan. Iya. Jadi dibantuin cari jodoh. Iya, setuju juga sih Teh. Selain komunikasi dibantu untuk dicarikan juga gitu ya. Iya, amin. Iya. Apalagi kalau misalkan sama-sama perempuan gitu ya, kalau beda gender mah nggak masalah sebetulnya mah ya. Tapi ini kalau misalkan sama-sama perempuan biasanya yang jadi problem ya. Ini adik saya yang duluan gitu kan, saya kapan gitu kan ya, biasanya suka ada rasa-rasa inilah, rasa-rasa iri dengki gitu ada. Iya sih, biasanya memang kakak Arin yang nggak enak itu memang kalau yang ini ya, yang sama-sama perempuan yang dilangkahinya itu ya memang. Iya betul, karena iya benar tadi kata Teh, kita tuh nggak tahu gitu kan ya di umur berapa kita akan menikah gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya sudah ada jodohnya hari itu ya kenapa enggak gitu kan ya. Kalau misalnya tadi urusan dengan kakaknya ya tadi betul diobrolkan, dikomunikasikan, terus dicarikan juga gitu. Karena apa ya, pertanyaan atau misalnya di umur berapakah kita akan menikah, pertanyaan itu tuh pertanyaan yang nggak bisa kita jawab gitu, karena itu tuh masa depan yang mana masa depan tuh menyangkut hal yang gaib ya nggak sih Teh? Kalau masa depan tuh kan masa yang kita tuh nggak tahu gitu, hal yang gaib lah gitu. Dan di sini kita tidak memiliki informasi apapun tentang hal tersebut, dan kita juga tidak bisa mengindra dan juga tidak bisa dijadikan landasan berpikir gitu kan ya, hal yang gaib mah gitu ya. Karena yang besok menikah pun gitu kan ya bisa jadi batal gitu, bisa jadi meninggal pasangannya gitu kan ya, atau misalkan apalah ada sesuatu sehingga tadi mengharuskan pernikahannya batal gitu. Jadi ini tuh hal yang apa ya, benar-benar gaib gitu kan ya, benar-benar yang ini di luar kekuasaan kita gitu. Ini entah kapan gitu kan ya si jodoh ini akan datang gitu. Kalau misalnya si jodoh ini datang duluan ke adiknya ya kenapa enggak gitu. Itu begitu. Ada lagi teteh tadi Teh Ilmi mau ngobrol? Kayaknya sudah cukup kalau dari Teh Ilmi kak. Ada dari teteh yang lain tipsnya? tipsnya ini ada pertanyaan lagi, nikah sambil kuliah gimana Teh katanya? Nikah sambil kuliah. Ya sebetulnya nggak jadi masalah ya nikah sambil kuliah. Sebetulnya masalah harus ngerti ya. Kalau belajar di kelas kan berabe. Teh Fat ya? Gimana Teh Pak?
misalkan di kelas sambil nikah, resepsi gitu di kelas kan berabe. Kalau nikah sambil kuliah. Maksudnya Tefat kuliah dalam status dia sedang menjadi mahasiswa. Begitu Tefat, bukan nikah di kelas. Ya Allah. Canda. Adakah di sini yang menikah ketika menjadi statusnya mahasiswa? TR saya? Yang itu teh? Iya, Ersa ya, iya. gimana Teh Ersa? Nikah sambil kuliah ya nggak apa-apa teh, kecuali kalau Teh Fatima nikahnya di kampus. Asalkan kan sebelum menikah udah komit dulu sama suami gitu, sama suami. Gimana kan masih mahasiswi gitu ya, nerima enggak gitu. Soalnya kan kalau kuliah mah kadang nggak selalu di rumah gitu. Pas gitu teh, ya kata suami teh ya nggak apa-apa ya. Jadi jalanin lah gitu, kuliah sambil jadi ibu rumah tangga juga. Berarti berapa peran ya waktu itu teh? Jadi mahasiswi iya, jadi istri iya, jadi ibu iya, jadi anak iya. Berapa ya? Banyak. 4 lebih dari 3 peran yang disandang Teh Ersa ketika itu. Masya Allah, banyak pahalanya Teh Ersa. Amin. Iya, Sekarang ini ya udah selesai Teh. Teh Ersa Belum, udah Teh. selesai. Belum selesai. Ya, lagi tingkat akhir, semester akhir. Semangat. Ini lagi masa-masa ini Semester kritis ya Teh. sibuk ya. Nikah. ini apa namanya? Ya, kebanyak sih memangnya seperti Teh Ersa ada beberapa peran yang harus dijalani gitu ya. Peran sebagai seorang istri berarti menjadi pelayan suami. Peran sebagai seorang ibu berarti mengurus anak dan juga mendidiknya, dan Teh Ersanya juga belajar gitu ya, belajar menuntut ilmu gitu ya, dan sebagai seorang anak juga gitu, seperti itu. Nah, yang pasti kan memang tadi ya betul tidak menjadi masalah sebetulnya posisi kita sedang kuliah, misalnya kita menikah tapi masih kuliah ya nggak apa-apa juga gitu ya, seperti itu. Yang penting kita bisa menjalankan setiap peran-peran gitu ya, yang kita jalani gitu. Kita berapa peran kita sebagai seorang istri, bagaimana gitu kan, jangan sampai gitu ya kita teh ada peran-peran yang yang terlalaikan lah, yang tidak dilaksanakan gitu. Itu ya yang jangan sampai. Jadi kembali ya kepada pemahaman atau ilmu yang kita punya ke situ gitu. Badai sabar oke gitunya. Kalau kita punya ilmunya gitu ya insya Allah bisa dijalankan, bisa dijalani. Iya benar. Jadi mau nikah sambil sedang menyandang status mahasiswi gitu kan ya, mau sudah selesai kuliah gitu, itu ya tadi gitu, peran itu kan pasti ada. Misalnya peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang anak gitu, itu pasti akan kita sandang. Akan jadi ini ya multi peran lah gitu. Dan tadi ya ketika kita menyandang multi peran ini, jangan sampai tadi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban dari peran tadi gitu. Misalkan sebagai seorang mahasiswa, kewajibannya berarti kan tadi harus diselesaikan ini kuliah gitu kan ya. Kalau nggak diselesaikan pertanggungjawabannya gitu ya selama 4 tahun ke belakang bagaimana gitu kan ya. Terus juga sebagai seorang istri gitu, yang mana tadi betul kata Teh Ilmi, harus melayani suami gitu. Ini peran yang dunia akhirat, semua peran itu tanggung jawabnya dunia akhirat gitu ya. Jadi anak, berbakti gitu kan ya, manajemen waktu, kapan nengok orang tua, misalkan kan sekarang orang tuanya udah bertambah nih, kapan ke mamah yang di sini, kapan ke mamah yang di sana gitu kan ya, harus bisa berbagi waktu. Terus juga peran sebagai ibu misalkan ya, kapan waktu kita main sama anak, belajar sama anak. Ini kan ya Masya Allah gitu kan ya, luar biasa sekali gitu ya, multi peran yang pahalanya luar biasa gitu ya, tidak akan tertandingi ya pahalanya. Mudah-mudahan, amin. Bagi yang masih jomblo juga kan sama gitu, multi peran juga. Misalkan yang masih jadi siswa, nah, berarti kan tadi
tanggung jawab menjadi siswa harus diselesaikan. Terus tadi peran sebagai anak juga sama gitu, berbakti sama orang tua, atau lebih beratnya misalkan dia aktif di organisasi mana jadi ketuanya, misalnya itu juga sama peran menjadi seorang ketua yang mana tadi tanggung jawabnya tanggung jawab dunia akhirat gitu. Jadi sebetulnya mau masih jomblo, mau sudah menikah gitu kan ya, multi peran tuh pasti ada, pasti akan disandang oleh setiap orang gitu. Ya, seperti itu gitu. Nikah ketika kuliah pasti. Apalagi ya? Apalagi Kak? Apalagi ya pertanyaannya? Atau bisa teteh-teteh ada yang mau nambahin dulu boleh? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apa ada yang salah dengan nikah muda? Ada yang salahkah dengan nikah muda? Karena Ada yang salah nggak? karena Teh ini Elsa? ya, karena selebgram yang lagi hot di sosmed tuh tadi mereka menyandang gelar nikah muda gitu. Jadi ketika mereka bercerai itu, ini kenapa nih? Ada yang salahkah dengan nikah mudanya gitu? Apalagi salah satunya anak seorang ulama gitu kan, ini kenapa ini gitu kan ya. Wah, jadi perbincangan hangat lah di netizen itu, apalagi netizen yang juli dia, nah itu jadi bara api sekali gitu. Nah ini pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan nikah muda? Iya. Ibu lihat Hilmi atau mau yang lain dulu, Mangga? Iya, sok mangga aja. Mau siapa dulu boleh. Iya, ya sebetulnya sih nggak ada yang salah ya dengan nikah muda ini, gitu. Ya nggak ada yang salah dengan nikah muda gitu ya, seperti itu. Tapi memang kembali ya, kalau apa ya, kalau dalam sistem hari ini gitu ya, dalam sistem hari ini kan memang ini ya, ada aturan bahwa nikah itu misal laki-lakinya, kalau sekarang itu berapa ya, 19 tahun apa berapa tuh, atau perempuannya gitu. Jadi baru boleh 20 25 sih. Lupa. ya segituan gitu ya. Jadi kayak seolah-olah yang namanya nikah muda itu kalau untuk sekarang, atau pernikahan dini gitu ya, itu tuh kayak sesuatu yang gimana gitu ya, kayak sesuatu yang aku belum mapan gitu ya, misalnya seperti itu gitu ya, baik dari segi pemikiran misalnya, atau dari sisi yang lainnya juga, kesiapan yang lainnya gitu. Ya kalau di sistem sekarang gitu. Tapi kan kalau tadi ya seperti yang Teh Abel sampaikan, kalau di sistem Islam gitu ya, ya yang nikah muda itu banyak gitu ya, tidak menjadi masalah gitu, seperti itu. Karena tadi kembali kepada pemahaman yang dimiliki oleh ya pasangan-pasangan itu gitu. Jadi keluarga gitu ya, ataupun orang tua, kemudian negara juga gitu ya, itu memang sudah mempersiapkan gitu ya, apa namanya, ya orang-orang misalnya untuk mereka itu bisa siap menikah gitu ya, dengan yaitu adalah sebagai beban syariah yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan gitu. Ada yang salah dengan nikah muda? Ya enggak gitu ya. Tapi kalau dalam sistem hari ini memang itu akhirnya jadi bahan perbincangan gitu ya, nikah muda itu. Karena memang kan ini ya, ada ini apa namanya itu Kakak Arin, ada kampanye global tentang larangan pernikahan dini memang gitu ya. Ada seperti gitu ya. Jadi bahwa itu dianggap sebagai apa? Itu dianggap sebagai merebut hak asasi ya anak gitu. Jadi kayak yang bahwa orang yang dia usianya masih di bawah 18 tahun misal, dia itu masih terkategori anak gitu, belum dewasa. Nah, gitu ya, belum dewasa. Jadi berarti dia tuh belum saatnya untuk menikah gitu. Jadi seolah-olah menikah di usia misalnya 18 tahun atau di bawah 19 tahun atau 17 tahun, kemudian misalkan itu mereka tuh apa namanya akhirnya bercerai gitu ya. Itu seolah-olah jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sangat viral gitu. Padahal kan kalau kita lihat ya Putus-putus Teh. ya
yang sampai selesai gitu ya, tidak ada gitu. Menikah adalah qadar. Nah, seperti itu. Jadi ya tadi ya, kembali kepada pertanyaan, apakah ada masalah dengan nikah di usia muda? Ya nggak ada sebenarnya. Ada yang salah ya enggak juga gitu. Jadi kembali intinya kepada kesiapan ya, ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang akan menikah, seperti itu. Jadi perlu ilmu lah gitu ya. Apa-apa itu perlu ilmu, kita ya perlu ilmu gitu ya. Kembali ke situ. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa ada yang salah dengan nikah muda, salah gitu kalau tadi menikah nggak pakai ilmunya gitu. Orang naik ojek aja harus paham ya tujuannya, terus maps-nya gitu. Apalagi menikah terus nanti mendidik anak gitu kan, harus jelas tujuannya gitu. Bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Goreng ikan juga kan ada caranya teh ya, ada ilmunya gitu. Gimana caranya goreng ikan atau goreng ayam supaya tidak kepeletukan misalkan. Tidak heboh gitu kan, ada caranya gitu. Begitu juga dengan menikah. Menikah muda tuh nggak salah kalau nggak ada ilmunya. Ya. Tuh. Ini seru sekali ya, seru sekali perbincangan kita malam ini. Perbincangan. Kalau membahas tentang itu kayaknya nggak ada habisnya ya teh ya, nggak ada habisnya. Selalu ini ya, selalu menarik untuk berbincangkan, untuk diobrolkan. Iya, soalnya apalagi ya tadi ya, kalau hari ini ya banyak sekali kan orang-orang yang anak-anak yang mengkampanyekan tadi ya nikah muda dan lain-lain. Boleh nikah muda gitu, tapi tadi harus dipersiapkan dulu ilmunya gitu. Jangan sampai tadi ya salah gitu, sampai menjadi sesuatu gitu ya. Tadi harus dibekali dengan ilmunya ya teh ya, betul. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmunya dulu. Jadi jangan ini ya, jangan dipermasalahkan nikah mudanya ya. Iya, betul. Jadi harus dipersiapkan matang-matang. Iya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya mana tadi? Bentar ke ini ke pertanyaannya, menurut admin pernikahan beda harokah itu gimana? Nah, gimana teh? Pernikahan beda harokah. Kan yang satunya aktivis apa, yang satunya aktivis mana gitu. Terus menikah. Nah, menurut teteh pernikahan beda harokah itu seperti apa? Ada yang pernah ngalamin? Atau misalkan menikah yang satu sudah ngaji, yang satu belum, atau misalkan yang satu masih hijrah, yang satunya lagi sudah ngaji misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu ya, dihadapinya seperti apa? Terutama tadi kalau beda harokah. Enggak? Iya. Ada yang mau jawab? Mau dari Abel dulu? Saya Abel dulu boleh. Apa ya, ini mah cuma ini aja kali ya, sharing. Soalnya ada teman deket itu dia berbeda harokah gitu kebetulan. Suaminya aktivis A, dianya aktivis B. Nah ini di awal pernikahan sampai sekarang ya kalau nggak salah itu memang pasti yang namanya gesekan ada gitu ya. Tapi bukan berarti itu teh sampai membuat retak gitu rumah tangga, enggak ya gitu. Jadi intinya satu sih, kalau misalkan ada pasangan suami istri yang berbeda harokah itu harus sama visi misinya gitu ya, kalau yang teteh lihat gitu. Karena kan yang namanya keterlibatan kita dalam suatu aktivitas dakwah itu kan kita sendiri ya yang bisa menilai. Misalkan kita nggak bisa maksa suami kita untuk sama gitu dengan kita, apalagi kan laki-laki itu dia kowang gitu ya, kita nggak bisa semudah itu gitu buat ngajak sama gitu. Nah jadi intinya sih harus sama-sama satu visi misi gitu. Kalau misalkan tujuan pernikahan itu kan beribadah gitu ya, walaupun beda harokah, jangan sampai jadi
Tapi ini harokahnya harus yang maksudnya harokahnya teh harus yang harus yang benar gitu ya, bukan yang sesat gitu ya. Jadi sama-sama memang punya dalil gitu harokahnya teh dengan garis bawah kayak gitu ya. Nah jadi saling mendukung aja gitu. Kalau misalkan ada yang beda harokah, jangan jadi perdebatan gitu. Soalnya kan nggak akan ada ujungnya gitu ya kalau misalkan debat terus. Jadi kuncinya sih saling mendukung dan harus satu prinsip gitu. Intinya sama-sama ingin berdakwah ya silahkan gitu. Misalkan kamu mau di situ, saya mau di sini gitu. Asalkan kita tetap gitu tujuannya memang ingin menjadi keluarga yang samawa gitu ya, ingin berjuang gitu untuk untuk menolong agama Allah gitu. Itu sih Kak, soalnya ada juga yang pada akhirnya melarang istri-istrinya teh untuk nggak ngaji gitu, jadinya teh ada yang kayak gitu. Jadi mending gitu ya kalau misalkan beda tapi dibolehin gitu ya, asalkan iya. Nah ini mah sampai si istrinya tuh jadi harus di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana, kan itu malah jadi negatif gitu ya. Nah jadi terus aja gitu dikomunikasikan gitu. Nggak apa-apa sih beda harokah, tapi lebih enaknya mah sama ya. Yang sama aja. Iya, yang sama. Tapi teh yang sama juga kadang memang tadi ya, kalau pemahaman tentang Islamnya bukan gitulah, landasannya kali ya teh. Kalau landasannya masih yang satu begini, yang satu begitunya, adalah cekcok mah gitu, meskipun sama pemahaman gitu kan ya. Atau yang sama juga belum tentu adem ayem terus gitu kan ya, pasti itu adanya ya. Tapi mungkin yang sama pilihannya lebih berat dengan yang berbeda ya teh. Ya, iya, itu tantangannya lebih berat. Jadi pahala sabarnya lebih banyak. Kadang kan teteh sama suami kan sama, tapi kadang suka ada gitu ya terbesit kayak ada rapat malam gitu ya. Misalkan dulu sebelum pandemi kan suka keluarnya malam gitu ya. Suka mandi malam-malam sendirian di rumah, ada bete gitu ya. Itu teh sama gitu, apalagi beda gitu ya. Beda harokah. Jadi kayak gitu ya nggak apa-apa gitu, asal masih satu visi misi aja. Ya, saling saling mengingatkan dan saling mendukung meskipun tadi beda harokah, meskipun harokahnya tadi ya yang lurus. Jangan sampai tadi gitu sudah mau beda harokah, pas sudah ngaji istrinya misalnya udah nggak usah ngaji lagi misalkan. Nah ini sebetulnya mahal ya dapat istri yang mau ngaji tuh. Ya kan tidak semua istri mau ngaji gitu, apalagi kalau misalnya si istrinya itu dalam kondisi baru hijrah gitu kan ya. Kalau misalkan di rumahnya suaminya mau mengajarkan, membimbing dan membina si istrinya, kalau misalkan tadi karena waktu terlalu banyak di luar misalnya dengan bekerja, ya tadi dorong istrinya, fasilitasi istrinya untuk belajar gitu ya, mengkaji gitu, dukunglah sepenuhnya istrinya. Jangan sampai tadi karena saya beda harokah dan saya sibuk, saya nggak bisa membimbing istri saya. Ya tadi biarkan dia mengkaji gitu kan ya, misalnya dukung kegiatan kajiannya gitu, jangan sampai tadi dilarang-larang. Soalnya mahal gitu ya seorang istri yang mau ngaji teh gitu, mahal. Tuh. Sama mungkin ini teh menambahkan dulu kan sebelum menikah saya sama suami kan beda harokah ya. Jadi ada komitmen di awal. Ini dedenya ada komitmen di awal, misalkan mau tetap sama harokahnya masing-masing atau misalkan suaminya istrinya ikut ke suami gitu harokahnya. Memang harus fondasinya ya harus itu ya, nyamakan visi misi ya, benar. Sama ini juga di awal pernikahan kan memang masih adaptasi juga ya. Dulu saya ikut harokah suami ya. Nah ada temen yang sama-sama pada harokahnya masing-masing,
emang lebih berat tantangannya, bahkan sampai ada yang mengharamkan gitu. Oh, Akhirnya iya, ada yang ini harokahnya haram katanya. Ya udah, gitu aja di tengah jalan. Jadi dari awalnya harus kuat. iya ya. Ini tuh. Berarti di sini juga komunikasi bermain ya Teh ya, meskipun beda harokah selalu dikomunikasikan gitu. Jangan sampai di awal pernikahan misalnya dia sudah tahu kita ngaji di harokah ini, si ikhwannya juga sama misalnya, tapi setelah menikah ternyata melarang aktivitas kajian kita gitu. Nah ini kan berarti komitmen di awalnya ini gitu ya, tidak dipegang komitmennya gitu. Jadi harus senantiasa dikomunikasikan gitu, bahwa kita ngaji di sini, aktivitas dakwah kita di sini gitu. Nanti setelah menikah seperti apa gitu. Nah sebelum menikah tuh harus dikomunikasikan gitu, agar nanti setelah menikah tuh nyata itu tidak luas kali ya Teh ya. Tidak luas untuk menghadapi hal-hal yang berbeda dengan pasangan gitu ya. Ya, seperti itu. Ada lagi Teh? Nambahin ya Kakak. Ya, boleh Teh. Iya, Teh Ilmi bukan kebetulan atau ya. Nikahnya itu dulu memang Teh Ilminya udah ngaji gitu ya. Dia di salah satu harokah, suami belum. Jadi belum mengkaji, belum masuk di harokah manapun gitu. Jadi sebelum menikah ya di masa ta'aruf itu memang kan disampaikan gitu, bahwa Teh Ilmi itu ya ngaji gitu ya di satu harokah. Kemudian kalau misalnya kita lanjut ke pernikahan gitu ya, dan nanti juga akan tetap untuk mengkaji gitu ya, untuk berdakwah di harokah itu gitu ya, seperti itu. Betul, tadi harus ada komitmen di awal gitu, jelas gitu. Jadi iya gimana, mau nggak nerima saya nggak kalau saya tuh ngaji di sini, dan ketika nanti ngaji pun akan tetap saya berdakwah di sini gitu, karena kan memang dakwah ini adalah kewajiban ya yang Allah syariatkan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah akhirnya ya setuju gitu, dan itu memang komitmennya Teh Ilmi pegang ya. Teh Ilmi pegang. Hitam dia di atas putih nggak Teh? Enggak. Enggak begitu. Cuma jadi pegang saja gitu ya. Oh berarti ini orangnya lurus gitu ya. Dan Teh Ilmi juga menyampaikan bahwa saya tuh ngaji di harokah mana, dijelaskan ini gitu ya, tempat saya ngaji dan berdakwah di sini. Oh iya, nggak masalah kok itu gitu kan, seperti itu. Nah ya memang kan ya terus gitu ya, mendukung lah gitu ya. Pasangan itu mendukung gitu ya. Kalau untuk suami Teh Ilmi mendukung kajian-kajian Teh Ilmi gitu ya. Memang walaupun ada obrolan Teh Ilmi dengan pasangan itu yang misalnya kok ada yang nggak samanya ya gitu ya, seperti itu gitu. Bumbu lah ya Teh itu mah. Betul, itu bumbu gitu ya. Ya ketika kita berdiskusi gitu ya, ngobrol dengan suami terkait misalnya dengan ya Islam gitu ya, tentang persoalan kehidupan gitu, seperti itu. Ya kita itu kan sebetulnya mencari kebenaran kan, bukan pembenaran gitu, seperti itu. Kita ya ngobrol saja, kita mencari kebenaran di sana gitu ya, seperti itu. Jadi ya tadi ya sebenarnya tidak jadi masalah gitu ya ketika kita menikah dengan orang yang berbeda harokah gitu. Tadi ada gesekan, betul, pasti bakal ada gesekan gitu ya. Dengan yang nikah sama satu harokah saja gitu ya, ada aja gitu ya. Ada aja perbedaan nyata gitu ya, ada gitu. Karena kan informasi atau maklumat yang kita dapat juga bisa jadi kan, misalnya saya duluan, pasangan saya misalnya dia karena ngajinya baru, dia baru dapat maklumat gitu ya, informasi sesuatu misal tentang Islam, seperti itu gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi biasanya kan di harokah itu ya, ini harokah Islam maksudnya ya, yang menjadi beda di harokah itu kan biasanya dari sisi ini sajalah, dari sisi kayak metode ya, terkait dengan metode ini. Iya. Kalau dari sisi pemikirannya sih, kalau Teh Ilmi pikir gitu ya itu ya hampir sama-sama saja, ya mirip lah gitu ya. Jadi jikalau tidak ada sesuatu yang itu melenceng dari Islam, ya nggak jadi masalah gitu. Iya.
juga. Betul. Dan memang juga ya, kalau dari dulu Teh Ilmi itu ketahui memang banyak juga dari teman-teman yang awalnya itu berbeda harokah. Ketika anak itu banyak yang beda harokah, tapi ternyata memang Gitu akhirnya deh. ada yang Sama. tertarik iya. Oh, Nanti Masya Allah. gitu. Ada yang suaminya akhirnya ikut ke istrinya, ada yang istrinya ikut ke suaminya. Gitu. Jadi kayak tergantung ya. Kalau dari cerita teman itu, ini kok ketika saya ngobrol dengan suami saya yang dia ngaji di harokah A gitu ya, kok kayak mencerdaskan gitu ya. Oh. Mencerdaskan gitu, kayak mencerdaskan, katanya yang saya tuh kok nggak dapat ya di harokah saya, di tempat di harokah yang saya tempat mengkaji dan berdakwah ini gitu. Dan akhirnya terbawa gitu. Tergait ya. Kagait pas lagi ta'aruf gitu ya, beda harokah. Oh iya, ada yang seorang ya akhwat gitu ya, dia tuh sudah kayak gini, udah pokoknya nanti ya, dia tuh ketika sudah menjadi suami aku, dia harus ngaji gitu ya bareng aku di harokah. Sekarang ternyata justru malah si istrinya yang terbawa ke harokah. Iya gitu. Itu Iya, ya benar. makanya. Jadi tadi ya itu ya. Jadi bahasan kita the word of the married itu ternyata luas ya. Bukan hanya tadi nikah muda, dari mulai bahasan nikah muda, terus cerai muda, terus juga tadi ya bukan melangkah ya atau apa tadi teh, yang tips-tipsnya gitu ya, tips-tipsnya ketika kita mau menikah duluan, melangkahi kakaknya misalkan. Terus juga tadi nikah beda harokah, terus juga apalagi tadi banyak ya yang kita bahas malam ini. Tapi sayangnya teteh-teteh sekalian, ini sudah jam 9 kurang 1 menit. Dari tadi kita ngobrol cuap-cuap tidak terasa. Mungkin ada yang mau closing statement dulu, memberikan sebuah pesan manis untuk teman-teman penonton YouTube. Siapa mau duluan? Iya, Teh Il. Teh Il dulu. Lanjut. Terkait dengan dunia pernikahan gitu ya. Terkait dengan dunia pernikahan ya, apa ya? Ya menikah itu gitu ya, apa namanya, adalah ibadah di mana Islam itu apa ya, mengatur gitu ya, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan yang Allah berikan itu tidak hanya terkait gitu ya, apa namanya, ibadah yang sifatnya ritual gitu ya, seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, tidak hanya sebatas itu, akan tetapi Islam juga mengatur gitu ya, apa namanya, ya hubungan gitu ya manusia gitu ya dengan manusia yang lainnya gitu. Salah satunya itu adalah pernikahan gitu ya. Jadi ada interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, di mana Allah itu memberikan yang namanya gorizatun nau gitu ya, atau naluri melestarikan keturunan kepada setiap manusia, dan naluri itu harusnya dipenuhi gitu ya, haruslah dipenuhi, dan pemenuhannya itu harus datang gitu ya dari zat yang telah menciptakan manusia itu sendiri gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemenuhannya adalah dengan jalan pernikahan gitu ya. Dengan jalan pernikahan ya, nikah itu gitu ya adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah gitu ya, itu adalah ibadah gitu. Maka tentunya gitu ya, untuk nih para jomblo, atau bukan para jomblo ya, yang jomblo lillah ya, maksudnya yang jomblonya itu karena Jovisa teh. Gimana? Jovisa, jomblo visabilillah cenah. Ya, jomblo visabilillah gitu ya, jomblonya Allah gitu ya, karena Allah ya, maka gitu ya, yuk mari gitu, apa namanya, dipersiapkan gitu ya, apa-apa sebelum gitu ya, kita itu apa namanya menikah. Berarti harus ada ilmu gitu ya yang kita miliki gitu ya sebelum nanti kita masuk ke dalam gerbang pernikahan gitu. Karena dengan ilmu itulah, maksudnya ilmu agama ya di sini, karena dengan ilmu agama itulah gitu ya nanti kita ketika menjalankan rumah tangga itu
apakah akan mendapatkan ridho Allah ataukah tidak gitu. Apakah akan mendapatkan ketentraman gitu ya, keharmonisan atau tidak, maka tergantung gitu ya kepada ya tadi ya ilmu gitu ya yang dimiliki oleh pasangan baik suami ataupun seorang istri gitu. Seperti itu paling kakak. Ya, nuhun teh. Ada lagi Mangga. dari teh yang lain, Teh Abel, Teh Ersa, Teh Fatimah buat closing statementnya hari ini, malam ini. Adakah? Atus bala robo gitu. Iya, ini teh kayaknya sieuna teh bari marende, bari lep-lepan gitunya. Tapi memang sudah jam 9 ya, sudah larut. Ya kita cukupkan saja. Pertemuan kita hari ini di segmen Ladies Talk. Mudah-mudahan bulan depan insya Allah ya kita akan rutinkan segmen ini sebulan sekali. Waktunya kapan? Nah, ditunggu saja, stay tune di IG-nya Yungaji dan YouTube-nya Yungaji Garut. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Ya, teteh jazakunallah khairan katsiron atas waktunya dan juga ilmu yang luar biasa gitu ya, sangat amat bermanfaat apalagi untuk bagi para single lillah, dimana ini adalah bekal menuju ke kehidupan yang selanjutnya. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bulan depan di segmen yang sama kita bisa bertemu kembali dengan tema yang hot, tema yang menarik ya, tema yang menarik untuk kita obrolkan. Ya, kita cukupkan saja. Terima kasih teteh. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teteh. Warahmatullahi wabarakatuh.